Ibata na sigurong siyang salukot na roha. Iba naman nga mo hati-hati dohot pikiran muna. Ibagas ang Tuhan Yesus Kristus kumakai. Amin. Binamuha namin cara khusus Panguli do orang Servis Marianto Pacaitan dohot Anna Ariasti Guru Sireda. Pasahatong bang hatay dewata sebagai fondasi, sebagai titik awal keberangkatan untuk menjalani rumah tangga berdua nanti. Artinya mulai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai kematian memisahkan kalian berdua, ini tolong diingat. Yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Tertulis menjahau di bahasa Batak di Doksodono. Cara damai Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, itu sido hamu dijauh di bagasan sada daging dari paroha mau diambil hamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hiro yang bersahabat. Ada pernah kisah di sebuah desa terpencil oleh sehari do seminggu pun sekali seminggu yang masak di situ. Artinya kalau di kampung itu setiap hari Senin kebetulan mereka tinggal di sebuah desa di bukit di kampung itu, suaminya punya kebiasaan setiap onan atau pasar, itulah kesempatan dia turun dari desanya ke pasar untuk bertemu dengan teman-temannya. Artinya kalau sudah ketemu sama temannya, lalu memakai cerita-cerita dan segala macam. Suatu waktu dibikin mula amat itu jadi alanungan kalian itu yang biasa pulang jam 6 sore sudah sampai di rumah, ini jam 8 malam sampai di rumah. Mulut-mulut amat tai, dia marahlah inaktai kepada amat tai itu. Tidak nasa pulang. Waduh, kenapa kamu lama kali pulang? Karena cepat pulang. Bila pergi, di situ aja kau tidur, nggak usah pulang ke rumah. Karena suaminya merasa malu, akhirnya pula suaminya itulah sebenarnya mau usahakannya pulang jam 6 sore kan, tapi karena ketemu tadi sama lain maksudnya ada itonya, suami dan ito ketemu. Jadi asiklah kami cerita, minum, merokok dan kopi-kopi. Oh, begitu ya? Kenapa tidak sekalian aja bawa itu pulang sama lainmu itu ke rumah itu? Katanya seperti itu. Suaminya hanya diam, dia tidak menjawab apa-apa lagi. Kejadian yang sama 1 bulan kemudian, sama seperti itu, suaminya lama pulang. Kembali seperti itu, marah-marah istrinya. Dia bilanglah, begitu terus kau ya, sudah jadi kebiasaan kau ya, kau tidak pulang lagi tepat waktu, selalu ke malam. Akhirnya suaminya memberikan jawaban, itulah tadi, ketemu aku sama lain artinya itu dari istrinya. Oh, begitu ya? Iya, tadi kami asik cerita, ngopi-ngopi, terus karena cerita kami, saya tidak ingat waktu, ternyata sudah kemalaman. Begitu giliran begitu, istrinya langsung bilang, itu lihat kode ongkosnya, lihat kode mana di mana. Kalau pihak sama dia begitu luar biasa perhatiannya. Giliran sama pihak istrinya, suaminya, dia tidak peduli.
Hal ini yang kehormatan masyarakat. Bukan ada secara kebetulan servis Panjaitan ketemu dengan Anna Ariasti Borusirega. Tapi yang saya mau katakan, pernikahan kalian berdua adalah pernikahan bukan hanya kalian berdua, tetapi keluarga besar Panjaitan dan keluarga besar Sirega. Ketika itu terjadi, saya mau seperti dan ini berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera itu memerintah dalam hati, artinya kalau saya Borusirega cukup berdamai dengan keluarga Sirega, enggak. Tapi harus mau dan mampu berdamai dengan keluarga Panjaitan. Dan kalau saya keluarga Panjaitan, tidak cukup saya berdamai dengan keluarga Panjaitan tok, tapi juga saya harus berdamai dengan keluarga Sirega. Ketika itu terjadi, saya percaya damai sejahtera yang kalian berdua miliki yang berasal dari Kristus itu bukan damai sejahtera yang melihat situasi dan kondisi. Artinya ketika ada berkat, ketika ada kesehatan, ketika hidup senang-senang baru damai sejahtera. Tetapi ketika ada penderitaan, ketika ada kesusahan, hidupnya tidak damai sejahtera. Tidak. Kalau sudah bicara tentang damai sejahtera, susah, duka, miskin, kaya, sehat, sakit, harus selalu dalam damai sejahtera. Kenapa saya sengaja angkat itu? Kalau dari segi umur, ketika servis Marianto dan Anna sepakat menikah, damai sejahtera harus hadir. Artinya damai sejahtera itu bukan hanya dari tampilan luarnya, di hati terlebih harus damai sejahtera. Makanya dikatakan di sini memerintah dalam hatimu. Jangan nanti kalau ketemu kelemahan, terus seketika itu damai sejahteranya hilang. Nanti kita berdua sudah bersusah payah tentang kehidupan kita, toh begitu-begitu saja kehidupannya, jangan hilang damai sejahteranya. Karena seiring perjalanan waktu, kita tidak bisa dibohongi. Kita pasti semakin tua dan benua. Tidak ada orang umurnya sudah 70-an, wajahnya masih ketat. Pasti sudah keriput. Tidak ada orang umur 70-an tenaganya masih kuat seperti dia pemuda. Enggak. Sekarang ini bisa kita melihat bagaimana kehidupan manusia. Walaupun sehebat-hebatnya alat-alat kosmetik, bisa perempuan pakai skincare, ultima dan segala macam, dia menjaga wajahnya cantik, tapi tidak bisa dibohongi ketika itu tidak ada. Makanya kalau rata-rata kalau ditanya ibu-ibu di sini, pasti ngakunya waktu saya remaja, saya langsing loh, saya cantik. Tapi sekarang ngomong besudek, isi anu di hampiran, namanya isi besudek, pasti berubah. Kalau damai sejahtera yang hadir dalam hati, servis, nanti kalau si anak ini berdua keribut, harus damai sejahtera. Dan juga pasti nanti kalau si Panjaitan ini nanti inang makin tua, enggak ada lagi tenaganya, harus tetap berdamai sejahtera. Dan ketika itu ada, sampailah kepada kata terakhir itu tadi, bersyukurlah. Sebab dikatakan damai sejahtera itulah yang memanggil kalian berdua menjadi satu tubuh. Kalau sudah bicara tentang satu tubuh, hatimu dan hatiku harus selalu sehati. Pikiranku dan pikiranmu harus selalu sepikir. Walaupun sebenarnya dua pribadi, laki-laki dan perempuan, tidak bisa sehati. Karena hatiku sama hati istriku pasti beda. Pikiranku sama pikiran istriku berbeda. Panjaitan dibesarkan di keluarga Panjaitan, dibesarkan mulai dari si Lodut sampai ke Batam ini,
si anak lahir di Binjai sampai ke bapak ini tentu karakternya berbeda, tidak mungkin sama. Karena perbedaan itu yang mempertemukan di dalam damai sejahtera, tentu bicaralah tentang satu tubuh. Kita bukan mau bicara tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan lagi. Sebab saya percaya tidak ada manusia yang sempurna. Seganteng-gantengnya manusia pasti ada kelemahannya. Sekaya-kaya manusia pasti ada kelemahannya. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Artinya Inang nanti kan sudah menikah, maaf sudah sama-sama tidur. Kalau kebetulan lahirkan Cetri nanti ngorok tidur, kamu harus bersyukur. Jangan kau bilang sama dia, kalau kau kira aku kau ngorok tidur, saya nggak mau sama kamu. Jangan seperti itu. Kalaupun dia nanti ngorok, anggaplah itu sebagai musik simfoni kita ria sonata. Kalau tidak beliau belina, biar enak tidurnya. Kalau nanti pun Guru Siregar masak sesuatu, karena masakan yang pertama paling enak menurut kita itu masakan mama kita. Nanti kalian Guru Siregar masak tidak enak, jangan cerita bilang, tidak tahu kau masak asik aja, kau nggak bisa. Kalau kau gitu saya nggak mau sama kamu, jangan. Bagaimanapun masakannya nanti bersyukurlah. Bagaimanapun ngorok-ngoroknya nanti bersyukurlah Inang. Dan harus dinikmati. Sebab apa? Kata bersyukur itu bukan sembarangan bersyukur. Jangan gara-gara itu setiap hari bertengkar. Seperti yang saya katakan waktu berseling, masa ada keluarga bercerai karena masalah sandal. Anak teh nomor rohana nabides, inak teh nomor rohana. Jadi bangsa surat kalahi ada disiapkan. Enggak ini, lucu sekali gara-gara saya. Tapi saya percaya ketika ada damai sejahtera, persoalan apapun pasti bisa dijembatani. Dan boleh kita tanya di sini, rata-rata di sini sudah pasangan suami istri dan ada keluarga selalu belajar memahami, belajar mengerti satu sama lain. Ini kan sudah bulan November. Kalau saya tanya di sini, jujur macam kamu menang, kamu suami istri. 1 Januari 1 Februari masih yang berbeda. Ada berani angkat tangan enggak? Dan ada ikan pastinya berbeda. Yang naik pun masih jagoan, cakar-cakaran. Dan sedikit berbeda pakai mulut. Aliyah pun rasanya berbeda, kecil dan berbeda betul. Itu Roma. Artinya kedepannya pasti dan sehingga yang berbeda pasti berbeda. Tapi kalau boleh berbeda, jangan kedengaran sama tetangga sebelah. Saya sudah kasih tipsnya kemarin. Kalau Inang Guru kan dia akan cerita keluarganya sudah kriminal dan kriminal, kasih bilang, Pak, sebelum kita bertengkar, sebelum kita berbeda, kita berdoa dulu ya. Kalau anak paniat kamu saya nggak masalah. Tapi artinya apa yang saya mau katakan? Memang itu harus kita nikmati proses semuanya. Kalau tidak bertengkar, kita tidak tahu apa sih keinginan istriku. Kalau tidak bertengkar, apa sih keinginan suamiku. Selama kalian pacaran aja, ketika kita konseling ada kelemahannya. Artinya saya tahu kelemahan itu pasti mengganggu. Tapi satu hal selalu saya dasari dengan perkataan, justru si servis Panjaitan bisa menerima kelemahan Inang Guru Rega, makanya dia mau jadi suami. Dan Inang Guru Rega menerima kelemahan Panjaitan karena kamu sudah menerima kelemahannya. Yang terakhir, sebesar apapun persoalan dalam rumah tangga berdua nanti, jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Jangan libatkan keluarga. Saya tidak tahu dia tinggal di mana nanti. Kalau masih tinggal di Sabuga kan, si servis masih dekat sama Makan Jeka. Tapi ini nganu kan, kalau mereka di sini agak keluar. Dekat. Artinya persoalan apapun mengadu bersama. Kalau mengadu sama orang, bisa hari ini dia baik sama kita, besok dia tidak baik. Kelemahan kita diceritakan sama. Hanya semakin bau lagi.
anehnya diceritakan sama orang itu masih keluar dalam cerita, makin hancur lagi. Ya, jadi ini sudah pernah saya katakan. Ini pengalaman saya. Pas seperti itu mau Natal, pernah saya kunjungan ke rumah keluarga. Harus hidup dalam rumah sejak saya masyarakat. 3 meter sebelum rumah itu, saya kaget itu karena apa? Suaminya berkata kencang begitu. Akan kuceraikan Pak. Sebentar kemudian, saya dengar suara istrinya. Coba kalau berani, pulangkan saya ke rumah orang tua. Seperti lagunya Betania Sonata. Terus saya berpikir, bagaimana saya mau pulang ke rumah itu kalau suami istri itu lagi bertengkar. Tapi saya ingatlah firman Tuhan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, dan mereka akan disebut sebagai anak Allah. Akhirnya saya perhatikan mengetuk pintu rumah itu. Ketika saya ketuk pintu rumah itu, yang membuka pintu suami dan wajah merah, tiba-tiba wajahnya lemah lembut dan dia berkata, "Hora Saman, selamat datang, silakan masuk dan silakan duduk." Ketika saya duduk di ruang tamu mereka, suasana rumah itu sangat sunyi, senyap. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan tadi itu saya salah dengar itu. Itu mungkin suara orang yang latihan drama karena mau Natal waktu itu, atau suara radio, atau suara televisi. Jadi ketika saya bertanya-tanya begitu, sebentar kemudian suaminya langsung bilang begini, "Mami, ada Pak Pendeta." Wah, kalau begitu berarti udah salah Pak telinga saya ini. Saya harus pergi ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan supaya bisa diperiksa telinga saya. Tapi mereka tidak bisa bohong. Sebentar kemudian istrinya keluar dari kamar, dia salam saya, tapi saya lihat matanya sudah sembab seperti orang baru menangis. Dia salam saya, "Selamat datang Mama, sebentar saya lebih tua." Dan biasa kalau di kota ruang tamu sama dapur tidak begitu jauh. Begitu istrinya pergi ke dapur, sebentar kemudian dia sudah membawa 2 minuman. Ada hal yang istimewa saya rasakan ketika istrinya bawa 2 minuman itu. Minuman yang pertama dia berikan kepada suami. Ketika itu dia berikan, saya berpikir berarti saya sudah berhasil membawa damai di rumah ini. Tetapi ketika istri memberikan minuman kedua kepada saya, dia lirik suaminya disertai ibadah makan. Mudah-mudahan saya tidak salah, jangan-jangan istrinya berkata demikian. Tunggu Pak Pendeta pulang, kita lanjutkan ngobrol. Mereka berdamai ketika saya ada di sini. Bulan itu soalnya marumah tangga. Di timur dada, murupi masih udah dan masih sehat. Aku nunggu keluarga dari rumah terdong nggak asal merdang makanya lagi. Alhamdulillah terdongeng dan dada masih masih. Naik nomorku untuk panjaitan dan seluruh serega. Damai sejahtera itu harus hadir. Ketika ada persoalan sekalipun, ketika ada pergumulan sekalipun, damai sejahtera itu harus hadir. Sebab apa? Damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Dan kita ingatlah, karena ini terlebih suasana kita. Apa dikatakan malaikat? Damai sejahtera di bumi. Artinya, kalau damai sejahtera tadi untuk hati Servis Mariam Panjaitan dan Anna Arias di Jerusalem, pengharapan apa? Dua kali yang hadir di sini juga untuk keluarga dia. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang penting percaya mukjizat itu terjadi. Amin. Kita bersatu dalam